Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Masih menyambung obrolan kita kemarin, masih di kandang ayam kita juga. Kita sambung lagi dengan membahas hobi, yang mana hobi kita ini mempengaruhi mood orang lain, terutama pasangan. Video ini tidak saya khususkan untuk bapak-bapak ya, untuk siapapun yang memang sudah punya pasangan, baik itu pacar, baik itu ya orang tua atau siapapun lah yang hubungannya berkaitan dengan sistem keuangan rumah tangga. Jadi kalau di video kemarin kita membahas tentang hal unik, kebohongan-kebohongan kecil tentang hobi, masalah harga. Nah, pada video kali ini kita kembali lagi dengan pokok bahasan untuk ibu-ibu. Video untuk ibu-ibu atau kaum perempuan. Tetapi masih berhubungan dengan dunianya laki-laki. Jadi khusus untuk ibu-ibu, saya sarankan, untuk perempuan saya sarankan, jangan abai dan jangan apatis terhadap hobi bapak-bapak atau hobi pasangannya. Minimal kalau nggak suka, minimal seminimal-minimalnya itu cari tahu. Biar tidak dibohongin. Biar tidak diberikan informasi sesat. Saya harus akui ini karena memang kecenderungannya seperti itu, atau kemungkinan terjadi kebohongan akan sangat besar sekali kalau seandainya ibu-ibu atau kaum perempuan tidak memahami hobi bapak-bapak ini. Biasanya dan 100% itu soal harga, baik harga beli ataupun harga jual. Nah, kalau ibu-ibu mengetahui atau kaum perempuan mengetahui informasi tentang hobi ini, hobi apapun, baik itu hobi olahraga, artinya yang dibeli adalah alat olahraganya, hobi berternak, artinya yang dibeli adalah materi ternaknya, hobi memancing, artinya yang dibeli adalah alat pancingnya, hobi modif kendaraan, artinya yang dibeli adalah alat-alat kendaraannya. Bayangkan kalau ibu tidak tahu atau bapak-bapak tidak memberikan informasi yang benar, ini pasti akan terjadi seperti video kami kemarin, akan terjadi sedikit kebohongan-kebohongan kecil. Oke kalau uangnya ada, takutnya kalau uangnya pas-pasan. Hal ini tentu akan mengganggu stabilitas atau pos keuangan untuk sektor belanja lain. Jadi kalau ibu-ibu mengetahui informasinya, memahami cara kerjanya, tahu harga jual belinya, saya pikir bapak-bapak akan sangat hati-hati sekali dalam mengelola hobinya. Mungkin kebohongan yang dulu pernah dilakukan, sekarang tidak bisa dilakukan lagi karena ibu-ibu sudah mengetahui apa yang terjadi. Ibu-ibu sudah mengetahui harga grade A sekian, harga grade B sekian, dan kalau si bapak-bapak menjual, artinya ada setoran yang harus diserahkan. Kalau si bapak-bapak membeli, artinya ada budget yang harus dibayarkan. Nah, kalau seandainya ibu-ibu tidak mengetahui informasi ini, atau kaum perempuan tidak mengetahui informasi ini, yang terjadi adalah kalau itu sifatnya setoran ke ibu-ibu atau ke perempuan, pasti setorannya akan kurang. Karena apa? Biasanya bapak-bapak itu uang yang didapatkan untuk diputar kembali ke dunia hobinya. Ya minimal beli-beli rokok lah gitu ya, atau traktir-traktir teman. Dan ini memang dunianya laki-laki, ibu-ibu. Sudah saya jamin kejadiannya seperti ini. Kalaupun ada laki-laki yang tidak melakukan hal seperti itu, kemungkinan laki-lakinya sudah mapan. Ini saya tidak cerita untuk yang sudah mapan ya. Kalau yang sudah mapan udahlah, memang sudah ada pos untuk hobinya. Saya hanya menceritakan keseruan di rumah tangga yang ya sederhana, bisa dikatakan seperti itu, tetapi rezekinya ada aja gitu.
Jadi ibu-ibu, kembali lagi saya sarankan, ibu-ibu wajib tahu hobi suami ibu-ibu atau pasangan ibu-ibu. Jadi minimal ibu-ibu bisa kontrol, ibu-ibu tidak dibohongin. Setidaknya kalau ada setoran, setorannya banyak ke ibu-ibu. Setidaknya kalau ada yang wajib dibayarkan, ya hal yang dibayarkan itu bisa kita pertimbangkan kembali, baik untuk dibeli atau tidak. Bang, tapi kami tidak hobi bang. Setidaknya kalau tidak mau mengikuti hobinya, itu cari informasi tentang hobinya. Biasanya kalau perempuan sudah menggeluti dunia ini, itu laki-laki kalah satu langkah. Walaupun nanti akan menang 2 langkah. Karena ini hanya bermain akal-akalan. Tentu ini tidak menjadi hal yang berbahaya kalau memang ekonomi keluarganya kuat. Yang saya khawatirkan itu kalau yang sifatnya pas-pasan. Udahlah pas-pasan, terus ternyata tidak ada kejujuran. Nah, hal ini yang akan memperburuk kondisinya. Sementara prioritas yang lain masih banyak. Dan kecenderungannya bapak-bapak atau laki-laki itu bisa mengalahkan prioritasnya demi hobinya. Walaupun tidak semua seperti itu. Saya harus buka datanya, tidak semua laki-laki seperti itu, tetapi kebanyakan seperti itu. Bayangkan kalau tidak ada yang kontrol, kejadiannya bisa semena-mena. Kenapa? Zaman sekarang cari uang itu susah. Betul, uang bisa dicari, tapi susah. Artinya ketika uang susah dicari, yang ada kita manage dengan baik, kita upayakan dikeluarkan sesuai dengan posnya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, saya harapkan kalaupun ibu-ibu tidak mau ikut menekuni hobi suaminya, minimal cari informasi tentang hobi suaminya. Jadi apapun yang terjadi ibu-ibu bisa tahu. Kalaupun dibohongin sama suaminya, bohongnya tidak parah. Oke ibu-ibu, kaum perempuan, jadi saya pikir sedikit saya buka rahasia tentang dunia laki-laki dan dunia bapak-bapak. Setidaknya ini untuk kebaikan kita bersama. Mungkin obrolan kita pada hari ini cukup sekian. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.